Terkesannya itu unyu-unyu, cabi gitu. Kayak cewek-cewek Korea. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel gua. Jadi kali ini gua akan mereview sebuah mobil yang sangat laris, yang populasinya di Indonesia itu sangat banyak, yaitu Vios Gen 2. Jadi ini bukan Vios biasa ya. Jadi ini adalah Vios yang biasanya ekstaksi, ini adalah XPT gitu. Yang dimana kilometernya itu sudah 150 ribuan. Nah, kita akan ngebahas eksteriornya dulu, mulai dari depan ya, kayak biasa. Nah, ini tampak depannya. Jadi mobil Vios ini tahun 2012, 1500 cc, berkode mesin 1NZFE, 16 katup VVT-i. Jadi mobil ini adalah mesinnya sangat legendaris sekali ya, terkenal badak dan sangat awet. Terbukti dari orang-orang yang sudah memakainya itu kilometernya 1,5 juta, tapi masih gagah gitu. Jadi sesuai pengakuan si ownernya bahwa mobil ini itu baru diganti di sektor kaki-kaki bagian depan yang sudah menghabiskan dana 1,5 juta. Tapi untuk sektor mesin belum ada perbaikan gitu. Jadi dia hanya servis rutin dan ganti oli, ya kan? Dengan 150.000 ini mesin badak sekali gitu. Nah, kita akan ngebahas depannya dulu, dimana ini bentuknya bulat-bulat ya. Bulat-bulat, ada grillnya krum-kruman, lalu ada fog lamp. Perlu diketahui bahwa mobil ini adalah mobil Vios Limo. Jadi sebenarnya fog lampnya belum dapat gitu. Dan untuk di bagian lampunya dia masih pakai box lamp biasa. Dan ini sudah agak kuning ya. Gampang ini bisa dibersihkan lagi tuh. Pakai nano burn cutting kalau nggak salah namanya. Dan wipernya udah frameless, udah diganti juga. Nah, di bagian ininya ya, kalau menurut gua di bagian tampangnya ya, kalau gua sih lebih senang yang city ya. Jadi kalau itu sama sih bulatnya, cuman ini bulat banget gitu. Terkesannya itu unyu-unyu, cabi gitu. Kayak cewek-cewek Korea. Jadi itu soal selera, tapi ya perlu diketahui kalau populasi Vios ini sangat banyak. Dari Gen 1, Gen 2, bahkan sekarang Gen 3 itu banyak sekali yang memakainya gitu. Untuk di jalan pasti kita sering lihat. Tapi ya tetap nomor 1 yang paling banyak di jalan itu Avanza. Oke, mungkin itu ya untuk bagian depannya. Kita langsung lanjut ke bagian sampingnya. Baiklah, ini untuk bagian sampingnya. Jadi ini sudah ada lampu sen di spionnya. Tapi untuk diketahui spionnya ini sudah di-upgrade, dia sudah bisa di-track. Kalau yang aslinya itu dia masih pakai manual ya di dalam, pakai tangan. Terus belum elektrik, tapi yang ini sudah elektrik. Terus dari sektor kaki-kakinya ini sudah diganti jadi ring 17. Aslinya adalah ring 15. Ini sudah diganti ownernya pakai pelek OZ Racing. Kalau pelek aslinya itu alloy. Jadi dia ring 15 165 55 ring 15 kalau yang aslinya itu. Nah, untuk di bagian handle-nya sudah yang tidak cepol lagi ya. Kalau Vios Gen 1 itu sama seperti ini. Tapi sepertinya aslinya kalau yang Limo itu nggak krum-kruman, dia warna body. Kalau yang ini sudah diganti krum-kruman gitu. Jadi ya ini penampakannya. Kalau yang Vios non Limo itu sudah ada aksesorisnya ya. Apalagi yang GT-RD yang sudah start-stop engine itu sudah ada spoiler belakang dan sudah ada body kit depannya. Begitu. Oke, selanjutnya kita langsung ke bagian belakangnya.
Untuk bagian belakangnya dia membulat juga seperti ini, dan di sini sudah ada kamera mundur, tapi ini tambahan, aslinya belum ada. Lalu stop lampnya seperti ini, masih bohlam biasa, belum LED. Untuk di tahun itu emang rata-rata sih masih bohlam biasa aja gitu. Dan untuk knalpotnya ngumpet di bawah, dia masih biasa, exhaust biasa. Terus ya sudah ada defoggernya ya. Nah cuman gue kurang tahu nih, ini defoggernya bawaan atau tambahan gitu ya. Yang untuk pemilik Vios bisa komen di kolom komentar apakah ini defoggernya beneran atau ini tambahan begitu. Oke, selanjutnya kita akan lihat bagasinya. Oke, ini untuk bagasinya. Jadi tidak terlalu luas, mungkin bisa untuk koper sedang 2. Terus di bagian bawahnya ini ada ban serep pakai velg kaleng, dan di sini ada peralatan toolkits begitu ya. Kurang lebih seperti itulah Vios ya, cukup untuk membawa peralatan-peralatan. Kalau stick board mungkin nggak masuk ya, nggak masuk di sini. Oke, kalau begitu kita langsung ke bagian interiornya. Oke, jadi kita sudah ada di dalam interiornya. Jadi mobil ini pengaturan setirnya itu tilt, belum teleskopik ya, sama kayak City. Terus instrumen clusternya ada di tengah. Nah, dia sudah ada ambient light-nya tuh. Tuh, kalau dihidupin lampunya dia hidup. Nah, gitu. Jadi ya kalau gue sih lebih suka yang instrumen clusternya di sini ya. Cuman tuh masalah selera aja gitu. Jadi instrumen clusternya di situ. Jadi kalau mau ngeliat, udah berapa nih? Udah lari 100, harus nengok dulu gitu. Kalau ini depan kan tinggal gitu aja gitu. Jadi lebih mudah. Terus nih pengaturan AC-nya, puter-puteran ya, di tahun segitu memang rata-rata puter-puteran. Habis itu head unitnya sudah diganti ya, karena ini Vios Limo sih aslinya. Jadi ini sudah diganti, aslinya nggak kayak gini. AC yang di bagian sininya bulat-bulat kayak di Agya ya. Agya terinspirasi dari sini lah, karena ini kan ini sudah lahir, Agya belum. Terus ini tempat penyimpanannya ada di sini. Tempat penyimpanannya besar. Terus di sini ada, terus untuk cup holder ada di sebelah sini. Jadi kalau misalkan mau naruh botol, itu ada AC-nya. Jadi minuman kita bisa dingin, bisa awet karena dia ketiup AC. Dan di sebelah penumpangnya pun ada cup holder, dia mengarah AC juga. Dan di sini ada tempat penyimpanan juga, bisa naruh botol. Kalau dibanding City nggak bisa taruh botol di sebelah sini. Jadi untuk akomodasi ini lebih lega dan lebih banyak. Jadi untuk menyimpan sesuatu yang istilahnya barang-barang simpanan, ini bisa banget gitu. Nah, terus di sini ada soket 12 volt di sebelah sini untuk ngecharge HP, cuman harus beli kepala casannya lagi. Terus apa lagi ya? Oh ya, untuk joknya ini sudah ada pengaturannya, sudah bisa naik turun, model pompa gitu. Kalau untuk yang paling rendahnya aja menurut gua masih tinggi untuk rendahnya. Dan ini sudah ada pengaturan maju mundur dan sliding. Jadi pengaturannya sih cukup lengkap ya. Jadi mobil ini worth it lah kalau tempat. Jadi kita bisa banyak mengatur posisi duduknya gitu. Terus di sini ada penutup ya, karena tadinya ini engkol. Power window-nya ini tambahan, karena aslinya Vios Limo itu masih window boy power, bukan power window gitu. Nah, jadi itu. Nah, di sini ada pengaturan untuk fog lamp-nya, dan di sini sudah ada retract, tapi ini sudah diganti oleh ownernya. Aslinya belum retract, malah tadinya di sini tuh
manual untuk mengaturnya di sini. Nah, ini kelihatan tuh. Cuman ini udah diganti retract gitu. Rada lumayan mahal ya retractnya. Karena setahu gua untuk ganti spion retract itu kurang lebih 2,5 juta. Itu pun ex asuransi gitu. Terus di sini sudah ada lampu baca. Masih bohlam biasa, kuning. Ada sun visornya belum ada kaca. Terus di sini juga belum ada kaca juga. Nah, gitu. Sama seperti Mobilio yang tipe S. Dan di sini DN naik walaupun masih manual. Gitu. Terus apa lagi ya? Ya mungkin itulah untuk bagian depannya. Menurut gua ini cukup lega dan banyak pengaturan tempat duduknya, banyak tempat penyimpanannya. Jadi worth it lah. Cup holder aja ini kita bisa ada 2 dan ada tempat penyimpanan botol lagi kanan kiri. Jadi di sini penyimpanannya banyak. Ini lebih unggul daripada City gitu. Oke, selanjutnya kita langsung baris kedua. Kita lihat baris kedua lebih nyamankah atau sama seperti City. Oke, lanjut. Oke, kita sudah ada di baris keduanya dan ini tinggi gua 165 cm dan ini sangat jauh sekali ya. Tuh. Sejengkal lebih. Dan untuk perjalanan jauh ini nyaman sih. Terus di sini headrest, sudah ada headrest, udah bisa diatur ketinggiannya. Nah, agak seret ya. Sepertinya sudah lama nggak dipakai. Nah, gitu. Untuk headroomnya ada sih, cuman nggak terlalu banyak. Cuman ya nggak kepentok sih gua. Mungkin untuk orang yang lebih tinggi dari gua ini 180 cm mungkin ya agak mentok gitu. Terus di sini sudah ada pegangan dan retract. Nah, ini oke sih. Karena di kompetitornya sebelah belum kayak gini, dia fix. Terus di sebelah sininya tidak ada tempat penyimpanan sama seperti City. Dan di sini ada cup holder. Nah, ada cup holder 1. Jadi kanan kiri agak rebutan ya gitu. Gue pengen naruh kopi, gue soft drink gitu. Agak rebutan gitu. Terus untuk seat beltnya ini ya. Aduh. Seat beltnya ada 2 titik aja. Jadi yang di tengah ini berarti hanya untuk mungkin proper untuk 2 orang. Jadi segi safety-nya kurang. Jadi untuk di tengah ini kalau terdesak aja mungkin. Jadi untuk 2 orang saja kanan kiri. Terus, untuk informasi mobil ini belum ada airbag ya. Kalau Vios yang G mungkin itu sudah ada airbag. Tapi karena ini Vios Limo XPT, jadi belum ada gitu. Sudah itu mungkin. Oke, kita langsung lanjut ke rasa berkendaranya gimana ya. Oke, lanjut. Oke, jadi kita sudah di dalam mobil ini dan kita akan merasakan impresi berkendara Vios Gen 2 tahun 2012 XPT. Jadi mobil ini tuh rasa berkendaranya tinggi ya. Tinggi, lebih. Jadi selama ini kan kita nge-reviewnya Honda terus tuh. Kalau Honda itu kan dia lebih ceper gitu. Jadi lebih sporty. Kalau ini kita agak commanding. Untuk sebuah sedan ini lumayan tinggi, jadi dashboard itu terlihat sangat jelas gitu. Terus yang kedua yang gua rasakan adalah ini mesinnya masih oke, walaupun XPT masih kenceng dan istilahnya kalau dibejak itu masih lari gitu, walaupun ini sudah agak berat. Menurut pengakuan yang pemiliknya, mobil ini sudah ganti di sektor kaki-kaki. Itu satu shocknya itu 750.000, lalu diganti keduanya jadi 1.500.000. Terus sejauh ini katanya sih belum ada yang diganti. Jadi memang mesin 1NZ FE ini badak ya, terkenal ya. Udah dipakai di beberapa mobil dan menurut gua mobil ini mesin mobil ini tuh sudah terbukti lah dengan kilometer yang sudah 152.000. Menurut gua mobil ini masih oke gitu dibandingkan dengan mobil-mobil yang mungkin mobil di tipe sebelah namun dengan kilometer yang sama gitu. Jadi mobil ini
mesinnya memang udah nggak usah diragukan lagi lah, oke menurut gua. Terus yang kedua, kalau dari segi kenyamanan, ini nyaman. Suspensinya itu nyaman menurut gua. Jadi ini kan sebuah mobil yang menjadi rival beratnya Honda City. Nah, jadi kalau misalkan dibanding Honda City, menurut gua kalau dari segi suspensi ini enak, nyaman, lebih nyaman. Tapi gua nggak tahu tuh apa karena sudah diganti, karena kan baru ya yang depannya ya, atau memang ini lebih nyaman. Kalau misalkan kalian punya pengalaman soal mobil Vios dan City, kalian bisa komen di kolom komentar. Terus yang kedua adalah lagi dari segi setirnya. Kalau dari segi setir kurang direct ya menurut gua. Jadi kurang pas kita belok ke kiri sedikit gitu, dia ada jeda gitu, nggak langsung belok gitu. Dibanding dengan City, dari segi pengendaraannya sih enak City. Jadi kalau yang ini tuh kita agak ada delay dikit. Jadi kalau misalnya mau belok harus agak banyak dikit dibanding dengan mobil Honda City. Terus yang kedua, mobil ini sepertinya ya agak sedikit limbung gitu. Sedikit sih, ya namanya sedan, kalaupun limbung nggak selimbung mobil low MPV ya. Cuman ini menurut gue dibanding dengan kompetitornya, mobil ini agak sedikit limbung. Nah gitu, jadi kalau belok, body rollnya itu kerasa. Kita belok ke kiri, agak mental ke kanan gitu. Cuman karena mobil ini sudah diganti joknya ya, jadi dia ada support badan kita, ada supportnya. Jadi dia nggak terlalu body rollnya itu masih ketahan lah badan kita gitu. Dan sudah diganti jok kulit ya, aslinya fabric. Jadi mobil ini XPT 100.000 km, 100-an ribu lah. Cuman mesinnya masih oke gitu. Jadi menurut gua daripada beli mobil X-Taxi ya, ini sih pendapat gua, daripada beli mobil X-Taxi, karena mobil XPT ini mesinnya sepertinya lebih terawat gitu daripada X-Taxi. Soalnya gua ada 2 temen yang punya mobil Vios Gen 2 juga, yang satu X-Taxi, yang satu XPT gitu. Jadi mobil yang XPT ini jajannya cuma kaki-kaki bro. Nah dan yang lain itu kalau yang X-Taxi itu jajannya udah lumayan banyak gitu. Jadi kalau misalkan kita mau restorasi total gitu, secara keseluruhan, kalau misalkan duitnya pas, budgetnya pas, mendingan beli XPT aja ya. Walaupun sekarang nyari Vios XPT itu agak susah gitu. Kalau yang X-Taxi ya mungkin lebih banyak lah, sekarang udah banyak ya pemainnya X-Taxi gitu. Jadi mobil XPT ini lebih worth it lah kalau misalkan kalian ada kenalan, ada channel XPT itu worth it. Nah mobil ini dibanding Honda City harganya sama, kisaran 60 sampai 70 juta, dan pajaknya pun mirip-mirip gitu. Jadi ya kalau misalkan kalian ingin mobil Vios atau kalian seleranya City, ya mungkin perbedaannya nggak jauh deh kalau kata gua. Jadi itu tergantung selera. Dan gue pengen ngebahas tentang kelebihan dan kekurangan mobil ini. Gua bilang soal kekurangannya dulu. Jadi kalau kekurangannya mobil ini adalah menurut gua rasa berkendaranya ya. Rasa berkendaranya mungkin limbung dia. Dia lebih limbung menurut gua daripada kompetitornya Honda City. Terus yang kedua, setirnya itu kurang direct. Jadi ya kalau kalian yang senang mengendarai mobil sendiri gitu tanpa dikendarai orang lain, mungkin pilihannya bukan mobil ini gitu untuk di kelasnya ya, karena di kelasnya banyak yang lebih enak gitu. Terus yang kedua adalah mobil ini image-nya itu X-Taxi gitu rata-rata. Vios X-Taxi.
Padahal menurut gua sih itu yang memang kekurangan image-nya. Cuman mesin One NZF-E ini badak ya menurut gua. Jadi kalau lu orang yang nggak mikirin omongan orang lain mah, kalau menurut gua worth it. Ini untuk mobil pertama lu masih oke gitu. 100.000 kilometer, tapi jajannya cuma kaki-kaki. Dahsyat sekali nih mesinnya. Jadi pengakuannya sih nggak pernah jajan gitu, mobilnya cuma kaki-kaki doang gitu. Terus kekurangannya lagi adalah mobil ini tuh kalau misalkan kita mau bermanuver nyalip gitu, yang untuk gasnya ini agak sedikit berat gitu, nggak kayak mobil yang biasanya kan kalau dibejek itu langsung lari gitu dia. Kalau yang ini dia agak ketahan sedikit gitu. Gua nggak tahu ini apa karena kondisi mobilnya atau memang Vios seperti itu. Jadi kalian boleh komen di kolom komentar. Jadi itu kekurangannya 3. Lalu kelebihannya, yang pertama adalah kelebihannya mesin mobil ini badak sekali menurut gua. Lu beli mobil tahun segini, kilometer segini, jarang jajan, itu keren. Jadi worth it lah untuk kalian-kalian yang lagi pengen beli mobil, terus nggak mau mikirin banyak ke bengkelnya, terus pengen jadi mobil harian yang setiap harinya jalan. Mobil ini recommended. Jadi kalian nggak usah pusing ke bengkel, nggak usah pusing untuk perawatan gitu. Mobil ini menurut gua worth it untuk dibeli. Terus yang kedua adalah spare partnya luar biasa maha dahsyat, banyak ya. Jadi kalian nggak usah kayak mobil-mobil pada umumnya kan, kalau misalkan kita lagi cari spare part, aduh susah, harus inden dulu. Ini dari KW 6 sampai KW Super sampai originalnya melimpah. Karena mobil ini pecintanya banyak. Jadi mobil ini pecintanya sangat banyak sekali menurut gua. Jadi dari referensi modifikasi pun banyak gitu. Mobil ini ganti pelek aja udah ganteng gitu. Apalagi ditambah body kit begitu. Jadi buat kalian yang pengen modifikasi mobil ini, referensinya banyak sekali gitu. Dan yang ketiga adalah kelebihan dari mobil ini adalah akomodasinya. Akomodasinya itu cukup lega di kelasnya. Jadi dia banyak penyimpanan, ada cup holder ada 2, terus tempat penyimpanan boxnya itu lega. Terus di sini ada lagi sangat banyak. Jadi kalau kalian mau nyimpan barang-barang gitu, ini cukup banyak gitu. Jadi dibanding dengan City ya kemarin ya. Jadi kalau City itu tempat penyimpanan yang cup holder yang sebelah kanan itu nggak, yang di baris kedua nggak ada. Kalau ini dia bisa nyimpen botol. Kalau yang City kemarin itu naruh botol nggak bisa di sebelah kanan. Jadi untuk akomodasi penyimpanan barang ini sih worth it sih menurut gua. Nah, jadi itu kurang lebih kekurangan dan kelebihannya. Terus rasa berkendaranya. Oh iya, sampai kelupaan. Untuk konsumsi bahan bakar ya. Jadi konsumsi bahan bakar ini mirip-mirip juga sama City, mirip-mirip juga. Jadi di dalam kota itu bisa 1:12, kalau luar kota itu bisa 1:18. Jadi ya ini masih mobil yang termasuk irit lah, masih termasuk irit. Terus kalau misalkan kita bawa mobil ini tuh dia nggak akrab lah sama pom bensin. Nah gitu, jadi karena saking iritnya mobil ini kita nggak temen ikrip ya sama pom bensin gitu. Jadi itu dia kurang dan lebihnya. Terus konsumsi bahan bakarnya, rasa berkendaranya sudah kita ulas tuntas di sini. Mungkin sekian video ini. Untuk kurang dan lebih saya mohon maaf. Dan kalau misalkan kalian ada pengalaman untuk mobil ini, kalian bisa komen di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe jika kalian belum.
Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!